Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dalam pertemuan yang lalu kita telah membicarakan ada 4 hal yang potensial mendorong manusia untuk melakukan pelanggaran tuntunan atau ajaran Allah, yaitu makan, minum, seks, dan harta. Bahwa sejalan dengan pandangan dan ajaran Islam, agama Islam melihat problem kepemilikan harta sebagai hal yang positif. Itu harus diingat, bahwa ajaran Islam melihat problem kepemilikan harta sebagai hal yang positif. Agama Islam mengakui adanya kepemilikan harta, ownership, ya. Akan tapi harus dibedakan bahwa agama Islam tidak sama dengan kapitalisme yang memberikan hak-hak kepemilikan secara mutlak, secara absolut, ya, kepada siapa saja yang memiliki harta. Sehingga siapa saja yang memiliki harta boleh berbuat apa saja kepada hartanya. Seperti misalnya orang sah-sah saja membakar uangnya, ya, atau mewariskan hartanya kepada orang lain yang sukai. Itu pandangan liberal, yaitu pandangan kapitalis terhadap harta. Adapun dalam konsep Islam, kepemilikan harta diberikan kepada manusia hanya sebagai perwakilan, artinya tidak mutlak. Kalau kapitalisme itu menganggap harta itu mempunyai kepemilikan mutlak. Kalau dalam Islam, kepemilikan harta itu hanya sebagai perwakilan, artinya tidak mutlak. Dalam pemahamannya begini, bahwa pada satu sisi manusia berhak melakukan apa saja terhadap hartanya, tetapi pada sisi lain juga dikenakan rambu-rambu, ya, dan pertanggungjawaban atas hartanya. Atau dalam ungkapan yang populer ada sisi accountability atau pertanggungjawaban terhadap hartanya, ya. Tidak boleh semena-mena, tapi ada yang harus dipertanggungjawaban dari hartanya itu. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 7, Allah berfirman, berimanlah kamu kepada Allah, ya, yang artinya begini, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan nafkahkanlah sebagian dari harta yang telah Allah jadikan kamu menguasainya, ya. Dan saya ulang, ya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan nafkahkanlah sebagian dari harta yang telah Allah jadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian hartanya memperoleh pahala yang besar. Al-Hadid ayat 7. Dalam Islam, dan inilah salah satu ciri yang membedakan ajaran Islam dengan ajaran kapitalisme, bahwa harta juga harus dicapai dan diperoleh dengan jalan yang benar, dengan jalan dan cara yang benar. Pengertian benar, ya, tadi pengertian benar bukan saja benar secara hukum atau dengan mencari legitimasi untuk dapat memenangkan perkara yang oleh Al-Quran sudah disinyalir terjadi lewat peradilan. Ya, dalam istilah orang sekarang sering diterjemahkan sebagai mafia pengadilan. Sebenarnya dalam Al-Quran disebutkan, dan yang ayat surat Al-Baqarah ayat 188, ya, janganlah sebagian kamu makan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Kemudian ini penting,
Wala tudlu lah, janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, ilal hukam. Itu ya, litakulu, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa. Padahal kamu mengetahui. Saya terjemahkan secara utuh. Dan janganlah sebagian kamu makan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim yang tujuannya supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Silakan dilihat Al-Baqarah 188. Upaya mendapatkan harta dengan jalan dan cara yang tidak dibenarkan oleh Al-Quran termasuk upaya-upaya praktik kolusi, ya, penyogokan dan suap, yang dalam sebuah hadis diistilahkan dengan ar-riswah, ya, atau ar-ruswah, ya, ar-riswah atau ar-ruswah. Demikian pula tindakan untuk mendapatkan pembenaran lewat hukum yang sudah direkayasa terlebih dahulu adalah sungguh-sungguh merupakan perbuatan dosa yang dilarang oleh Islam. Dalam praktiknya kemudian perlu diketahui bahwa budaya dan tradisi kolusi dan sogok menyogok atau suap menyuap terkadang sering dirancukan dan dikaburkan pengertiannya dengan istilah memberi hadiah dan yang semacamnya, ya, istilah-istilahnya itu diperhalus, sogokan itu diperhalus dengan memberikan hadiah atau sejenis, meskipun substansi dan tujuannya sama juga. Itulah sebabnya Kanjeng Rasul SAW kemudian menganjurkan orang beriman untuk tidak menerima suatu pemberian, baik berupa barang maupun uang, sebelum terlebih dahulu menanyakan dan menegaskan maksud dan tujuan pemberian tersebut. Ya, maksud dan tujuannya untuk apa, gitu. Baik ditanyakan langsung atau tidak langsung, ya. Ditanyakan langsung atau tidak langsung. Dengan penegasan tersebut akan dapat diketahui apakah pemberian itu dimaksudkan sebagai hadiah yang memang dalam ajaran Islam dibenarkan sebagai ungkapan atas prestasi atau suatu keberhasilan, atau sebaliknya sebagai kolusi, suap atau sogokan. Itu tentu kepada orang yang punya kepentingan, ya, pada kepentingan tertentu atau orang penting, maksudnya yang bersangkutan dengan suatu hal, atau kasarnya kepada pejabat negara yang punya wewenang terhadap suatu hal. Dalam ajaran Islam, orang diberi karunia harta oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawaban atas harta tersebut. Kita kan nanti akan ada hisab, ya. Akan ada hisab. Hisab itu artinya perhitungan, ya. Hisab itu secara harfiah artinya perhitungan, artinya penelitian terhadap yang kita miliki dunia ini. Itu akan diungkap di pengadilan hadirat Allah Subhanahu wa taala nanti. Dalam konsep Islam, harta juga merupakan amanah, amanat, dan ini benar-benar sejalan dengan tujuan puasa, yakni takwa. Ya. Kesadaran bahwa segala sesuatu termasuk harta, manusia dan alam semesta seluruhnya datang dari Allah dan dengan sendirinya akan dikembalikan kepadanya. Ini seperti dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ya, yang sudah kita bicarakan dalam pertemuan yang lalu, bahwa idza asobatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila tiba musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, artinya kita ini milik Allah dan dari Allah, dan kita akan dikembalikan kepadanya. Al-Baqarah 196. Juga perlu diingatkan bahwa tatanan masyarakat apapun yang membenarkan aturan atau hukum mendapatkan harta dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Al-Quran, meskipun masyarakat tersebut sudah memandangnya sebagai suatu hal yang mubah misalnya, atau itu dianggap sudah hal yang biasa, tetap saja dalam jangka panjang nanti akan merusak tatanan kehidupan sosial tersebut, tatanan kehidupan masyarakat tersebut.
Pada hakikatnya tindakan dan praktik serupa itu sesungguhnya tanpa disadari merupakan sebuah proses perusakan ya. Proses perusakan terhadap tatanan sosial yang ada. Kadang muncul suatu ungkapan yang menyatakan bahwa hidup pada zaman sekarang bila ingin menjadi orang bersih atau Mr. Clean ya, adalah sulit. Itu kan ada ungkapan seperti itu. Kalau mau bersih orang bersih sekarang ini sulit gitu. Perlu dicamkan. Ya, perlu dicamkan benar-benar oleh kita bahwa setiap orang beriman dituntut dapat melakukan mujahadah. Ya, mujahadah menahan diri. Dengan demikian ia tidak hanyut terbawa arus. Dengan terus istilahnya itu mentransendensikan diri, yang menyempurnakan diri dari belenggu kultur politis yang ada. Ya. Itu yang dituntut untuk itu dengan mujahadah nafsu, melatih diri untuk ya menahan diri agar kita tidak terbawa arus atau hanyut dalam arus, dan kita terus harus menyempurnakan diri kita. Yang bahasa modernnya itu mentransendensikan diri, menganggap diri, meninggikan diri kita ke kesempurnaan dari belenggu kultur politis yang ada. Dan inilah yang sudah dinamakan ketakwaan. Sepanjang bulan puasa orang beriman ini ya, kita ini dianjurkan oleh Rasul untuk melakukan berbagai upaya pelatihan diri, menyempurnakan diri, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah sabda yang sangat terkenal. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan melakukan ihtisab, maka akan diampuni segala dosanya yang lalu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa karena iman dan melakukan ihtisab, maka diampuni segala dosa-dosanya yang lalu. Saudara-saudara sekalian, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat tepat untuk melakukan mujahadatun nafs atau melatih diri. Seperti dengan merefleksikan diri, menapakuri diri kita, merenungkan diri kita sendiri. Apakah harta yang dimilikinya selama ini diperoleh dengan cara yang benar? Dan apakah harta yang dimilikinya sudah dipergunakan sebagaimana yang dianjurkan dan perintahkan oleh agama Islam atau belum? Ini saatnya. Pada bulan inilah kita merenungkan itu, merefleksikan itu. Ya. Siapapun orangnya ya yang tidak mau melakukan mujahadah melatih diri ya, akan dengan mudah terjerumus ke dalam praktik-praktik dan amalan jahat ya. Kalau kita tidak mau refleksikan kemudian melatih diri kita akan mudah terjerumus ke dalam praktik dan amal-amalan jahat ya, yang tampak dari luar sebagai sesuatu yang baik. Di luar kelihatannya baik. Kita harus meyakini bahwa ajaran Islam sangat menekankan pentingnya kesadaran yang bersumber pada ketakwaan. Artinya kesadaran bahwa segala sesuatu dalam lindungan, jangkauan, dan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah bagi orang beriman yang terberhasil menyempurnakan dirinya adalah hadirnya kehadiran spiritual setiap saat, kesadaran ruhani setiap saat, sehingga upaya apapun yang dilakukan oleh kita sebagai langkah pemutihan atas harta kita juga tidak akan pernah luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali kepada problem ya, sebagaimana persoalan puasa ya. Kembali kepada problem sebagaimana persoalan puasa yang pada mulanya hanyalah masalah pribadi dan personal, kemudian tidak dapat dipisahkan dari dimensi sosial. Persoalan harta juga menyangkut persoalan yang amat mendasar, yaitu masalah kelangsungan sebuah tatanan masyarakat. Artinya kita tidak bisa bermain-main dengan masalah tersebut.
Dalam memanfaatkan hartanya, seseorang harus dapat berkeyakinan baik terhadap dirinya, karena ini menyangkut pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala yang berdampak pada diri sendiri. Dorongan-dorongan yang ditimbulkan oleh makan, minum, seks, wanita adalah dorongan-dorongan yang timbul dari hawa nafsu yang kalau tidak dapat dikendalikan akan dengan mudah menggelincirkan kita, ya, mendirikan manusia ke dalam kemerosotan dan kejatuhan rohani, kejatuhan moral spiritual. Itulah sebabnya, ya, barangkali memang dorongan hawa nafsu atau jihadun nafs, ya. Maksud saya gini, itulah sebabnya barangkali dorongan hawa nafsu itu harus diperangi dengan jihadun nafs, ya. Jihadun nafs atau memerangi dorongan hawa nafsu, ya. Jadi mengikuti hawa nafsu, ya, harus dilawan dengan jihadun nafs, ya, memerangi dorongan hawa nafsu. Diilustrasikan dalam sebuah hadis yang sangat populer dengan jihadul akbar. Sementara itu jihad dalam pengertian perang secara fisik justru dilakukan jihad kecil, jihadul asghar. Justru jihadul akbar adalah memerangi dorongan jahat, dorongan nafsu jahat pada diri kita. Dalam pengertian jihad adalah berperang untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Oleh Kanjeng Rasul dikategorikan jihad kecil sebagai dalam sabdanya yang populer, ya. Rojana min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari jihad kecil, waktu itu perang Badar, ya. Itu perang Badar oleh Kanjeng Rasul disebut jihadul asghar, ya. Dan akan masuk ke jihad besar, yakni memerangi hawa nafsu. Kita kata Rasul, saya ulangi ya, kita kata Rasul baru saja pulang dari jihad kecil, padahal besar sekali itu perang Badar, itu perang yang sangat terkenal, dan akan masuk ke jihad besar. Apa jihad besar itu? Memerangi hawa nafsu. Dan sekali lagi, puasa sebagai masalah yang menyentuh problem kemanusiaan mendasar adalah sebuah latihan rohaniah, ya, dalam rangka memenangkan jihad besar tersebut. Dengan melatih diri, dengan melatih rohani kita atau bermujahadah, kita dapat mengendalikan dan mengontrol hawa nafsu yang dapat merendahkan derajat kemanusiaan sebagai makhluk atau karya terbaik Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.